Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tokoh, penokohan, dan latar cerita fiksi, pengaruh gaya terhadap gerak benda, dan pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Yang pertama, tokoh cerita. Tokoh cerita ada dua jenis, berdasarkan peranannya dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Selain itu, tokoh cerita juga dibagi menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak atau sifat baik sehingga disenangi oleh pembaca. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang biasanya memiliki watak atau sifat jahat sehingga tidak disenangi oleh pembaca. Latar cerita. Latar cerita terdiri atas latar waktu, latar tempat, dan latar suasana atau situasi. Latar waktu contohnya pagi, siang, zaman dahulu, dan lain-lain. Latar tempat contohnya di desa, di rumah, dan lain-lain. Dan latar suasana atau situasi contohnya menyenangkan, menakutkan, haru, dan lain-lain. Kita menuju contohnya. Pada zaman dahulu di sebuah desa tinggallah seorang nenek tua. Saat sedang mencari kayu bakar di hutan, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik sedang menangis. Putri tersebut bernama Putri Andini. Putri Andini bercerita kepada nenek tua bahwa ia sudah diusir oleh ibu tirinya. Akhirnya, nenek tua menolong Putri Andini. Nenek membawanya ke gubuk dan memberinya makanan. Mari kita identifikasikan cerita tersebut. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokohnya terdiri atas nenek tua yang bersifat baik dan suka menolong, putri bersifat menurut, dan ibu tiri bersifat jahat. Yang kedua, tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis dari cerita ini adalah nenek tua karena ia bersifat baik. Dan tokoh antagonis atau tokoh jahat dalam cerita ini adalah ibu tiri. Latar cerita. Latar waktu adalah pada zaman dahulu. Latar tempatnya di sebuah desa, di hutan, dan di gubuk nenek. Latar suasananya menyedihkan dan haru. Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat, dan gaya dapat memengaruhi arah gerak benda, serta gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemarin kamu sudah melakukan percobaan dengan menyiapkan sebuah sepak bola, lalu letakkan bola di lantai, tendang bola ke arah temanmu, dan minta temanmu menghentikan gerakan bola. Hasil dari percobaan ini, yang pertama, apa yang terjadi saat bola ditendang? Bola yang tadinya diam setelah ditendang menjadi bergerak. Yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Bola yang dihentikan tadinya bergerak menjadi diam. Yang ketiga, kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Kesimpulannya, yang pertama, gaya dapat memengaruhi gerak benda. Kesimpulan kedua, bola yang diam menjadi bergerak setelah ditendang membuktikan pengaruh gaya, yaitu gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kesimpulan ketiga, bola yang dihentikan menjadi diam membuktikan bahwa gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Peristiwa gaya dan gerak. Peristiwa yang pertama, mendorong mobil mogok. Bentuk gayanya merupakan gaya dorong. Pengaruh gaya terhadap gerak benda adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak.
Yang kedua, mengerem sepeda. Bentuk gayanya adalah gaya dorong, pengaruhnya adalah gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Peristiwa yang ketiga yaitu Dayu mengayuh sepeda dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat. Peristiwa selanjutnya, Dayu mengayuh sepeda dengan lambat. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih lambat. Peristiwa mendorong meja membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Peristiwa membelokkan sepeda membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi arah gerak benda. Ada peristiwa menyundul bola yang datang ke arah kita dan disundul menjadi ke arah lawan kita menunjukkan bahwa gaya memengaruhi arah gerak benda. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, kita bisa simpulkan bahwa gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat, dan gaya dapat memengaruhi arah gerak benda. Selanjutnya, gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Contohnya, gumpalan tanah liat yang dibuat gerabah akan berubah bentuknya. Selain itu, kertas selembar yang berbentuk persegi panjang jika diremas-remas juga akan berubah bentuk. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Demikian penjelasan materi hari ini. Terima kasih.